Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Waftah lana futuhal arifin warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih membahas dalam pembahasan Kitabus Syiyam, pembahasan puasa, sampai di hadis 551 ya. Iya, 551. 551, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 551, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali, dari puasa wisal. Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki minal muslimina, dari kaum muslimin, fa innaka tuwasilu ya Rasulullah, bukankah engkau mewisal wahai Rasulullah? Iya, engkau puasa wisal. Engkau puasa wisal ya Rasulullah. Qala bersabda, wa ayyukum mithli, dan apakah kalian semisal aku? Wa ayyukum, dan siapa dari kalian? Dan siapa? Wa ayyukum, dan siapa dari kalian yang semisal aku? Ini abitu, semuanya aku abitu bergadang. Sesungguhnya abitu ya, aku bermalam hari. Sesungguhnya aku bermalam hari. Ini Rabbi telah mengingatkan, Rabbu memberikanku wayaskini, dan memberikan aku minum. Falamma abau, maka ketika abau itu kalian menolak. Abau mereka. Maka ketika mereka menolak, ayat tahu untuk berhenti. Anil misali, dari misal, wa salabihim, mereka memisal. Wa sholat bihim, Nabi ikut puasa wisal bihim bersama mereka. Wa salabihim, Nabi ikut puasa wisal bersama mereka yauman, satu hari. Summa yauman, kemudian satu hari. Summa ra'awul hilala, kemudian melihat hilal. Faqala, maka bersabda, lau jika ta'akhkharal hilalu, hilal terakhir, telat datangnya hilal. Jika telat datangnya hilal, lazibtukum, maka sungguh aku akan menambah. Lazibtukum, sungguh aku akan menambah. Kal munakilin kita maksud. Kal munakili, yes. Seperti orang yang apa ya? Munakil itu orang yang mengingkari. Seperti orang yang mengingkari lahum terhadap mereka, hina ketika abau abau mereka enggan. Mereka enggan yang tahu untuk berhenti. Mutafaqun alaih. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Baik. Hadis berikutnya, hadis ke-551, ini tentang puasa wisal. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, naha Rasulullah, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali, dari wisal. Wisal maksudnya adalah puasa wisal. Nah, apa puasa wisal? Puasa wisal itu puasa terus, tanpa buka, tanpa sahur. Itu wisal. Puasa terus tanpa buka, tanpa sahur. Ya. Maka ini termasuk yang dilarang ya, nanti disebutkan di faedahnya. Faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki minal muslimin, dari kaum muslimin. Maksudnya dari sahabat Nabi, ada seorang dari sahabat Nabi mengatakan apa? Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah. Sesungguhnya engkau puasa wisal wahai Rasulullah. Makanya Nabi itu puasa wisal tapi ngelarang umatnya. Ya, makanya ada sahabat yang tanya, loh, kalau misalkan kami dilarang kok jenengan puasa wisol? Nabi puasa wisol. Ya, jadi terus berapa hari gitu.
Qala, maka kata Nabi, wa ayyukum mithli, siapa dari kalian seperti aku? Makanya ini khusus buat Nabi gitu. Enggak semua orang mampu. Ini sungguhnya aku abitu, aku bermalam hari, yut'imuni dalam kondisi memberikan makan padaku siapa? Robbu, wa yaskini dan memberikan minum. Ya, jadi kalau aku ini ketika di malam hari masih enggak sahur, masih enggak buka, Allah memberikan aku makan dan minum. Ya entah ini maksudnya secara hakiki, maksudnya benar-benar ada makanan atau merasa kenyang gitu ya. Atau mungkin diberikan kekuatan. Ya, diberikan kekuatan. Jadi maknanya bisa hakikat atau majaz gitu ya. Falamma abau. Nah, ketika mereka para sahabat itu tidak mau anyanta untuk berhenti anil wisol, dari puasa wisol. Jadi akhirnya mereka juga tetap puasa wisol karena melihat Nabi apa? Puasa wisol. Wa sholabihim. Maka Nabi puasa wisol bersama mereka yauman, 1 hari. Summa yauman, kemudian lanjut hari berikutnya 2 hari. Ya. Kemudian hari besoknya itu sudah melihat hilal Syawal. Melihat hilal Syawal. Jadi ini tanggal 28, 29 wisol kan, 28 dan 29. Besoknya sudah Syawal. Makanya di sini tsumma ra'au al-hilal. Kemudian orang-orang melihat hilal. Faqala, maka Nabi mengatakan lau ta'akhkharal hilal. Seandainya hilal Syawal itu datangnya telat, maunya tambah hari lagi untuk puasa, lazidtukum, sungguh aku akan nambahi lagi puasa. Ya. Kal munakili, ya, ini sudah bukan ucapannya Nabi ya, kal munakili itu sudah ucapannya periwayat di sini Abu Hurairah. Kal munakili, Nabi seperti sedang mengingkari lahum pada sahabat. Kenapa? Hina abau, ketika sahabat nggak mau enggan gitu ya, ketika sahabat enggan, abau enggan. An yantau untuk berhenti dari puasa wisal. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Maka di sini memiliki 2 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ya, dilarang puasa wisol, dilarang puasa wisol, ya. Dan larangan ini para ulama mengatakan dia sifatnya makruh tahrim, makruh yang sifatnya mendekati haram, makruh yang sifatnya mendekati haram, tapi tetap dilarang puasa wisol. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Ya. Ya kenapa? Karena ya itu tadi bisa memudaratkan. Wong gak mangan rong dino ya bisa jadi apa? Terkena penyakit atau yang semisalnya nanti. Ya. Makanya puasa wisal apa dilarang. Pelajaran yang kedua, puasa wisal termasuk kekhususan Nabi. Jadi yang boleh puasa wisal cuma Nabi saja. Makanya Nabi di sini puasa wisol, tapi dijelaskan sama Nabi. Nih, maka yang boleh puasa wisol atau puasa wisol ini hanya kekhususannya Nabi, tidak untuk ditiru. Tidak untuk apa? Ditiru. Dan Nabi memiliki kekhususan tertentu yang memang tidak untuk ditiru. Memang tidak untuk apa? Ditiru. Ya kekhususannya Nabi. Baik dalam ibadah atau dalam muamalah atau yang semisalnya. Tep. Terus lanjut. Allahumma sholli alaihi wasallam. Lam tidak meninggalkan kaulah sendiri ucapan kafir. Ucapan dusta. Ucapan dusta. Ucapan dusta. Wal amal bihi dan wal jahala dan kebodohan. Iya. Kalau istilahnya maka tidak ada Allah ada pun sejak di dalamnya hanya untuk meninggalkan ta'anuhu akannya wasyarafahu ta'anahu wasyarafahu namanya Al Bukhari Abu Dawud Baik, hadis berikutnya 552. Qala wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, lam yada, tidak meninggalkan qaula zur, yang pertama ucapan dusta. Azur maknanya al-kadzib, dusta.
Ya, azur maknanya apa? Al-kadzib, dusta. Nah, poso-poso kok bejuk gitu loh. Wal amala bihi, dan beramal dengan hi kembali pada dusta. Ya, maksudnya ya melakukan hal yang sifatnya dusta. Ya, melakukan hal yang sifatnya dusta. Wal jahla, dan perbuatan bodoh. Maksudnya perbuatan bodoh ini apa? Perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Ya. Namanya perbuatan yang tidak pantas itu wong nek ana wong sing nglakoni kayak ngono, kayak kok gak pantas gitu loh. Kayak apa? Gak pantas. Falaisa, maka kata Allah, falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun, kebutuhan, fi an yada, di dalam orang itu mau meninggalkan ta'amahu, makannya, wa syarabahu, dan minumnya. Dalam artian Allah sudah nggak butuh puasanya. Diancam sama Allah. Yang kok puasa dia itu masih berkata dusta, bohong, berperilaku dusta, atau berperilaku yang menghilangkan kehormatan dirinya sendiri, berbuat bodoh, berbuat hal-hal yang tidak pantas dalam urf masyarakat, maka tidak butuh Allah kepada puasanya orang itu. Rawal Bukhari, hadis Al-Bukhari wa Abu Daud, dan Abu Daud, wallafdzu lahu, dan lafaz adalah lafadznya Abu Daud. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, ya, termasuk hal yang dilarang ketika puasa adalah berkata dusta dan berbuat hal yang tidak pantas. Oh, mati nanti? Oh, petang. Berkata dusta atau apa? Melakukan hal yang tidak pantas dalam adat masyarakat. Ya. Melakukan hal yang tidak pantas. Ya. Misalkan apa? Ya, misalkan keluar ya di jalan cuma pakai baju sama katoan cekak tok, masih lanang gitu loh, lanang. Ya kurang pantas dipandang gitu loh, kurang pantas dipandang. Atau apa? Atau berkata kotor, mesu-mesu misalkan, enggak pantas kan. Ini masuk apa? Kategori al-jahl. Maka ini termasuk yang dilarang. Ya, di dalam puasa. Pelajaran kedua, orang yang berkata dusta atau berbuat bodoh bisa mengurangi pahala puasa. Orang berkata dusta atau berbuat bodoh saat puasa bisa mengurangi pahala puasa. Dan ini harus diperhatikan juga. Kadang itu ada amalan-amalan yang pahalanya jadi kurang atau bahkan habis karena lisan kita. Contohnya apa? Puasa. Poso-poso kok bejuk, poso-poso kok misuh misalkan. Pahalanya berkurang. Bahkan kalau lebih banyak kadar hal tersebut yang dilarang itu bisa menghabiskan pahala. Makanya disebutkan Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Misalkan contohnya apa? Contohnya sedekah dalam Al-Quran. Ya. Sedekah kalau misalkan itu sambil diungkit-ungkit bisa apa? Menghapus pahala sedekah. Ya, makanya penting untuk menjaga lisan dalam amal soleh. Hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, yang mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu minhum wa huwa shaimun, dan beliau sedang berpuasa, wa yubashiru, dan berminum, wa huwa shaimun, dan beliau sedang berpuasa, innahu, akan tapi beliau kana, dan beliau amlakakum lirbihi, lebih bisa menguasai, yang paling menguasai daripada kalian. Lirbihi, pada diri. Lirbihi terhadap syahwatnya. Iya. Mutafaqun alaih, walafzul Muslim, dan lafaz Muslim, wazada, dan menambahkan fi riwayatin, dan riwayatin fi Ramadan, di bulan Ramadan. Baik, hadis berikutnya. Hadis ke-553. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah, pokoknya Rasulullah SAW yuqabbilu, beliau mencium istrinya maksudnya, wa huwa shaim, sedangkan beliau dalam kondisi apa? Puasa.
Wa yubashiru dan mencumbu istrinya wa huwa shaimun dalam kondisi Nabi puasa. Walakinnahu akan tapi Nabi sallam amlakukum. Nang kene gak ono kana. Nang kono ono kana ya nang kitab. Iya. Nang kitabku langsung walakinnahu amlakukum gitu. Akan tapi beliau yang paling menguasai dari kalian lirbi terhadap syahwatnya. Paling bisa menahan syahwatnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim wa lafdhu li Muslim dan lafaz ini milik Muslim. Wa zada fi riwayat dan dalam riwayat yang lain ya, maka ada tambahan fi Ramadan dalam puasa Ramadan. Maka hadis ini memberikan pelajaran ya, tentang apa? Hukum mencium istri pada waktu puasa. Maka di sini kita nukilkan ucapan dari syarahnya di sini, dalam al-qiblatu fi shaum laysat muharrama ala man lam tuharrik syahwatahu lakinnal aula tarkuha wa la yuqal innaha makruha lahu wa inna maqal khilaful aula. Baik, maka intinya gini. Hukum mencium ya, hukum mencium istri pada waktu puasa, maka hukumnya adalah khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Menyelisihi yang afdol. Dalam artian yang afdol ditinggalkan. Ya. Kecuali kalau orang itu khawatir ya syahwatnya akan menguat. Ya, syahwatnya akan menguat, maka kalau mengatakan maka masuk dalam kategori yang bisa diharamkan. Karena apa? Karena bisa mengarahkan orang kepada membatalkan apa? Puasa. Ya, membatalkan puasa. Nah, ini hukum apa? Hukum mencium atau ya mencumbu istrinya. Jadi hukum asalnya ya lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau sampai menggerakkan syahwatnya, maka ini bisa masuk ke dalam kategori apa? Diharamkan. Karena bisa apa? Bisa mengarahkan pada pembatal puasa. Baik. Karena sifatnya puasa itu kan meninggalkan syahwat. Ya. Maka hendaknya apa? Berusaha menghindari halal tersebut. Ya, menghindari halal tersebut. Baik. Kemudian pelajaran kedua. Ya, kemudian pelajaran kedua dari atas ini. Kalau misalkan ada orang yang dia mencumbu istrinya tanpa berhubungan sama istri, kemudian kok mengeluarkan mani sampai junub misalnya, ya maka puasanya batal. Puasanya batal. Dan ini dibahasakan oleh para ulama bil mubasyarah. Jadi kalau air mani itu keluar dengan pendorong syahwat yang ada kontak fisik, batal. Tapi kalau air mani keluar dengan dorongan syahwat yang non kontak fisik, tidak batal. Ya. Tidak batal. Ya. Maka kalau misalkan mencumbu terus apa? Keluar mani, batal. Pokoknya ada kontak fisik. Ada kontak fisik. Nah kalau misalkan keluar air mani tapi nggak ada kontak fisik, misalkan apa? Ya melihat saja kemudian apa? Tiba-tiba keluar. Ya, wis iki ya wis berpenyakit ya. Berpenyakit ah. Mimpi basah, ini nggak ada kontak fisik kan? Nggak batal. Nggak batal. Mimpi basah atau melihat saja kemudian keluar air mani maka tidak batal. Ya, jadi yang membatalkan adalah keluar air mani dengan sebab penggerak syahwat yang ada kontak fisik. Baik, itu pelajaran kedua. Lanjut. Hadis selanjutnya nomor 554. Lain bin Abbas dari bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama berpegang wa huwa muhrimun dan beliau sedang menikah. Wahtajama dan beliau berpegang wa huwa shaimun dan beliau sedang berpuasa. Bukhari Bukhari. Baik. Hadis berikutnya hadis 554. Qala wa an Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam, wa huwa muhrim dalam kondisi beliau ihram. Wahtajama dan beliau juga pernah bekam, wa huwa shaimun dalam kondisi beliau puasa.
Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini menjadi dalil. Dan ini pendapat jumhur ya. Faedah. Apa faedahnya? Bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Berbekam tidak membatalkan apa? Puasa. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Baik. Dikiaskan juga kepada bekam apa? Halal yang sifatnya memang apa? Mengeluarkan darah. Ya. Misalkan apa? Fasdu. Tahu ngerti fasdu ya? Ngerti kata dia, ngerti. Jadi fasdu itu mirip bekam, tapi dia apa ya? Kalau bekam kan titik-titik gitu ya. Kalau ini urat darahnya itu yang dijojo. Jadi melucur satu titik tapi. Nah itu juga masuk di situ fasdu itu. Termasuk juga apa? Misalkan donor darah, yang mengeluarkan darah pokoknya, donor darah. Ya. Maka ini tidak membatalkan puasa. Hanya saja para ulama dimakruhkan. Karena apa? Karena bisa membuat orang lemes, membuat orang lemah. Tapi nggak membatalkan. Tapi tidak apa? Membatalkan. Baik. Kemudian kenapa kok saya tadi sampaikan ini pendapat jumhur para ulama? Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bekam itu membatalkan. Oh ini bekam batal puasa nih. Dalilnya apa? Dalil hadis berikutnya. Jadi dirutna ambil Imam ambil Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hadis berikutnya ini dalil yang mengatakan bekam itu membatalkan puasa. Jadi silakan dibaca. Jadi selanjutnya wa an Shaddad bin Aus dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada seorang laki-laki di bagi wa huwa yahtajimu dan dia sedang berpuasa di Ramadan pada bulan Ramadan. Maka beliau menyampaikan afqarul hajimu telah batal puasa orang yang membekam wal mahjumu dan orang yang dibekam. Rawahul khamsah diriwayatkan oleh Imam illa Tirmidzi wa sahahu Ahmad dan Muslimnya Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Hadis berikutnya 555. Qala an Shaddad ibni Aus dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW ata mendatangi ala rajulin pada seorang bil Baqi di area Baqi. Ya, area Baqi ma'ruf ya. Di Madinah. Wa huwa yahtajimu dan orang itu sedang bekam. Fi Ramadan di bulan Ramadan. Siang-siang Ramadan ada orang bekam. Didatangi Nabi. Faqala maka Nabi mengatakan aftarul hajimu wal mahjumu. Aftara batal. Siapa al hajim? Al hajim yang tukang bekam. Perlu diketahui, bekam zaman Nabi enggak seperti bekam zaman ini. Bekam zaman sekarang itu sudah pakai kop. Bekam zaman Nabi dicucup. Iya. Jadi pakai apa namanya? Sungu. Jadi pakai itu, kemudian dilubangnya disedot dengan itu ya, dengan teknik-teknik dikasih api dulu, kemudian pokoknya gitulah caranya, nggak tahu. Intinya jadi disedot, bukan sekarang kan ono kop kan sudah anu sendiri ya. Di jalan dulu enggak disedot gitu. Ya. Nah, ini saya beritahu itu soalnya nanti para ulama ketika menjawab hadis ini. Karena Nabi jelas mengatakan apa? Batal puasanya yang membekam wal mahjum dan yang dibekam. Mahjum yang dibekam. Batal dua-duanya. Rawahul khamsah hadis riwayat yang 5 illa Tirmidzi kecuali Imam Tirmidzi wa sahahahu Ahmad disahihkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Ya. Maka hadis ini menjadi dalil ya, faedahnya ya. Hadis ini menjadi dalil bagi yang berpendapat orang yang bekam batal puasa. Dan itu pendapatnya Imam Ahmad. Ya, pendapatnya apa? Imam Ahmad. Orang bekam batal puasanya. Kenapa? Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Ya, aftarul hajim wal mahjum.
Taib. Termasuk juga apa? Termasuk juga yang bekam. Termasuk juga apa? Yang bekam. Ya, karena berpedoman dengan hadis ini. Taib. Apa jawaban jumhur ulama? Kenapa kok nggak pakai hadis ini? Mereka mengatakan, mereka menjawab, orang yang berbekam itu batal puasanya. Memang pernah terjadi, tapi hadisnya dihapus hukumnya. Jadi hadis ini dihapus hukumnya. Ya, itu jawabannya. Jadi memang sempat Nabi itu apa? Membatalkan puasa orang yang berbekam. Tapi setelah itu apa? Dihapus hukumnya. Mana dalilnya kalau dihapus hukumnya? Nanti hadis setelah ini. Nah, jadi diurutkan terus sampai Ibn Hajar. Diurutkan, ditoto. Hadis setelah ini. Itu yang menjadi dalil hadis ini apa? Dihapus hukumnya. Termasuk juga yang membekam. Termasuk juga yang membekam. Ya, dan ada kemungkinan juga, kemungkinan yang lain, ya, al-hajim di sini batal puasanya ketika apa? Ketika ada darah yang ketelan, bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, maka ada kemungkinan. Tapi intinya jawaban para ulama adalah kenapa kok tidak menggunakan hadis ini? Mengapa kok orang yang bekam masih nggak batal puasanya? Padahal hadisnya jelas batal, karena hadis ini hukumnya dihapus. Hadis ini hukumnya dihapus. Dihapus dengan apa? Dengan hadis setelahnya, hadis 556. Silakan dibaca. Hadis 556. Wa an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata awal mula. Awaluma kulihat fil hijamah, awal mula dibenci. Iya. Hijamah bukan muslim untuk orang yang berpuasa. Anna Ja'far bin Abi Thalib, sebenarnya Ja'far bin Abi Thalib, ihtajama dalam wa huwa shaimun, dan beliau sedang puasa. Iya. Amarna bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian beliau bersabda, afqara hadani, batal kedua orang ini. Kemudian telah qasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan setelahnya setelahnya film ganti untuk orang yang berhijrah, misalnya untuk orang berpuasa yang berpuasa. Makanya benar-benar Anas yaktajimu berpuasa, wa saimun, dan beliau sedang berpuasa. Allah dari ini wa qawwahu, dan mengaturnya. Taib, hadis berikutnya 556. Qala wan Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, awwalu ma kurihat al-hijamah. Awal mula dimakruhkan atau dibencinya berbekam lisaim bagi orang yang puasa. Awal mula ceritanya gitu. Kapan? Anna Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini ihtajama, beliau bekam. Wa huwa shaim, dalam kondisi beliau puasa. Dalam kondisi beliau puasa. Famarra bihin Nabi, maka Nabi SAW melewatinya. Faqala, Nabi mengatakan aftara hadzan, batal keduanya ini. Maksudnya Ja'far yang dibekam dan juga orang yang membekam Ja'far, kata Nabi. Nah, ini kan tadi berarti ya hadis manggan ya. Tapi setelahnya ada lanjutan. Tsumma rakhasan Nabi. Kemudian Nabi memberikan keringanan ba'du, setelah peristiwa itu. Fil hijamati, maknanya memberikan keringanan di sini membolehkan. Fil hijamati, dalam masalah bekam, lisaim, bagi orang yang puasa, baik itu mau bekam atau yang dibekam. Jadi pernah terjadi Nabi melarang, tapi setelah itu apa? Nabi membolehkan. Wakana Anas, dan Wakana Anas ini ucapannya rawi ya. Wakana Anas, dan adalah sahabat Anas, yahtajimu, beliau juga bekam, wa huwa shaim, dalam kondisi padahal beliau apa? Puasa. Rawahu Daraqutni, Tisrat Daraqutni wa qawwahu, dan dikuatkan. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Apa pelajarannya? Hadis ini menghapus hukum hadis sebelumnya. Hadis ini menghapus hukum hadis sebelumnya yang mengatakan berbekam membatalkan puasa. Karena jelas disebutkan di sini, kemudian Nabi memberikan rukhsah, maknanya membolehkan. Sahabat jenenge Ria arek ngaji nang kene. Oh ya wis ya Ren. Masuk dulu. Mlebu Onel.
Nggawa HP kan? Kabeh. Iya wes ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran apa? Hadis ini sebagai penghapus hukum hadis sebelumnya, yaitu hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Jam pira, Ndri? 5/3. 5/3. Si ada ya. Baik, mungkin sampai sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Saya jadi satu. Jadi satu.